Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Ijrail fatir samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu yakhtibun ihdini lima ukhtulifa fi min al-haqi bi'idnika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bis-salamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan li wajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad habib ya sayyidina wa rabbi sayyidina wa maulana sultan awliya wa rasul azam wa kul alamin asyir islam muhyiddin Allahu jilani pada sallallahu alaihi izzah wal karama fi din wa dunya wal akhirah wa bi barakati sunnah mufaqqah masyaallah rahman sumanatim bijari ruhi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kemampuan bisa hadir dalam taklim ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Walau istaqamu, andai mereka istiqomah lurus ajak ala thariqati atas thariqah. Ahli tafsir banyak mengartikan thariqah di sini itu ala dinil Islam, secara syariat. Ada juga yang mengartikan thariqah di situ artinya jalan, karena dia pakai tak marbutoh thariqatun, maka di kalangan ahli sufi, ahli suluk itu dinamakan perjalanan rohani. Andai mereka istiqomah di atas jalan thariqah dengan melaksanakan thariqah yang benar, syariat yang suci, la aswainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka. Asal kata aswainahum itu artinya menyiram atau memberikan air. Aswainahum, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka ma'an ghadaqa. Nah, ma'an ghadaqa itu dalam ilmu balaghah di situ majaz. Ma'an ghadaqa itu maksudnya air yang banyak, maksudnya rezeki yang luas. Nah, kalau kita secara syariat dulu, andai seseorang itu istiqomah di atas syariat yang benar, itu agama Islam, maka janji Allah di sini pasti kita akan diluaskan rezeki. Di surat Jin ayat 16 kita bahas pada malam ini. Jadi kalau kita pengen rezeki kita melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit, maka kita harus istiqomah, harus lurus dalam mengerjakan agama Islam. Nah, kita tahu bahwa agama itu ada 3: Islam, iman, ihsan. Islam itu 5, iman 6, ya kan? Ihsan 1. Ta'budallah wa annaka tarahu wa ilam tarahu fa innahu.
ketika bicara tentang Islam, maka ulama-ulama itu menjawantahkan atau membukukan, memodifikasikan, itu disebut syariat. Nah, syariat ini nanti ilmunya namanya ilmu fikih. Itu ilmu tata cara wudu, cara sholat, cara haji, cara puasa. Kemudian iman nanti dibukukan dalam disebut ilmu tauhid. Nanti kalau dalam perkembangannya disebut ilmu teologi, ilmu teologi ketuhanan. Kalau di kita nih banyak anak pesantren namanya ilmu tauhid, misalnya Tijan Dirori. Kemudian ihsan. Ihsan itu nanti dijawantahkan dalam ilmu tasawuf. Jadi agama itu harus ditunjang atau 3 pilar: Islam, iman, ihsan. Ihsan itu dijawantahkan dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu untuk membersihkan hati. Jadi jangan alergi kalau bicara tentang tasawuf. Kalau kata Syekh Sultan Al-Sabul Qadir dalam kitab Sirah Asrar, tasawuf itu ada maknanya. Taknya itu tobat, sodnya itu sofin bersih, kan? Wawnya itu wilayah kewalian, faknya itu fana. Nah, karena kita di sini bicara lawistaqomu ala tarekoh, ketika atau andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, maksud tarekoh ini jalan menuju Allah. Kemudian kata-kata tarekoh tadi, karena dia pakai marbutoh, itu namanya perjalanan ruhani. Makanya kata Imam Ghazali, manusia itu harus syariat, tarekoh, hakikat, marifat. Nah, syariat itu perlu dan mesti, karena kita punya raga. Karena kita masih hidup di dunia, masih minum, masih makan, masih tidur, itu perlu syariat. Yang kedua adalah toreko. Toreko itu perjalanan ruhani. Toreko itu nanti menjadi jembatan. Menjembatkan apa? Syariat ke hakikat. Hakikat itu artinya ruhani, tentang ruhani juga. Nah, hakikatnya. Nah, syariat ke hakikat itu harus bertoreko. Nah, toreko itu apa sih? Gitu kan. Toreko itu perjalanan seseorang menuju Allah yang memang dia harus dibimbing oleh seorang guru. Namanya gurunya itu guru mursyid atau waliyamul mursyidah, yang ayatnya nyambung sama yang kemarin. Wa tabi sabila man anaba ilaihi. Ikutilah jalan orang yang bisa pulang kepada aku. Orang yang bisa pulang kepada Allah di situ dijelaskan hanya mereka yang punya pangkat waliya mursyid, karena dia bisa menyelamatkan umat. Karena dia tahu tentang ilmu ruh. Nah, toreko itu sehingga terjadilah sebuah organisasi. Maka kalau kita bicara toreko nih, kalau bapak-bapak misalnya, apa sih toreko itu? Ya sebenarnya toreko itu dalamnya zikir. Cuma dalam toreko itu orang wajib ditalkin. Nah, talkin itu apa sih? Kalau kita di umum taunya talkin mayit, ya kan? Ada kan talkin mayit tuh? Kalau di toreko itu namanya talkin zikir. Talkin zikir. Kalau talkin mayit biasanya orang dikubur, kemudian ada yang menalkin. Nanti kalau nanti ada 2 malaikat nanya tentang ini, jawabnya ini, ya kan? Cuma itu dibacain doang. Tapi ada lagi makna talkin yang memang itu wajib bagi orang yang hidup. Karena kita dilahirkan, itu ketika dilahirkan, kita kan dulu di alam lahud. Ini kita ini sebelum ruh kita ke alam jasad itu di alam lahud. Turun ke alam malakut, alam jabarut, kata Sultan Aulia dalam kitabnya. Baru rasi ruh tadi dimasukin ke jasad.
Akhirnya setelah ruh itu masuk ke jasad, orang tua kita ngasih nama kan, si Ahmad, Muhammad misalnya. Nah ketika ruh itu sudah masuk ke jasad, disitulah banyak godaan atau banyak mengikuti nafsu. Makanya orang biar dia bisa kembali ke asalnya atau bisa tahu jalan pulang, yang innalillahi wa inna rajiun, maka orang tadi butuh seorang guru, seorang mursyid yang bisa menyampaikan dirinya untuk bisa kembali. Jadi ada talqin mayit. Kalau talqin mayit di umum tuh, di ilmu-ilmu fikih ada tuh. Kalau talqin zikir itu, jadi kita nanti diajarin zikir kita. Seperti raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, ketika orang ditalqin zikir tadi, itu hakikatnya ruh kita dilahirkan kembali. Karena ketika kita lahir dari orang tua, ruh kita ruh jismani namanya. Nah, ruh jismani itu dia harus tahu ruhani dia. Makanya harus ditalqin. Maka itu namanya pelajaran toreko. Jadi kalau orang alergi dengan toreko, apa sih toreko? Syariat aja dulu. Karena syariat itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan diamalkan dengan toreko. Kayak sholat, niatnya di mana? Di hati. Jadi toreko itu mengamalkan syariat. Kayak sholat kita nih, sholat yang 5 waktu, itu diamalkan dengan toreko. Nah toreko itu masalah urusan hati, kayak niat, sabar, syukur. Jadi toreko itu ngamalin syariat. Cuman dia ada pembimbing, ada gurunya, namanya mursyid. Mursyid itu asalnya arsada yursidu mursyid, atau disebut syekh mursyid atau wali mursyid. Nah kalau orang sudah ketemu yang disebut ditalqin zikir, berarti ruh dia lahir kembali. Tapi kalau kita sudah umur 40 ke sana, belum ketemu ilmu itu, yang dikhawatirkan kata para guru sufi itu, salah satunya Imam Junaid al-Baghdadi, takutnya apa? Mati kita suul khotimah. Karena kita tiap hari pasti kita ngelakuin salah, ngelakuin dosa. Tapi kalau kita punya pembimbing, seorang guru, itu gurunya cari kita siapa aja silakan. Yang penting di situ kita cocok. Tapi gurunya itu yang punya pangkat mursyid, ulama tapi pangkatnya mursyid. Bagaimana kita dengan berguru dengan ulama syariat? Kan kemarin saya bilang ulama syariat itu hanya penghantar aja gitu. Ini loh agama, ini loh Allah, ini loh ini. Tapi dia tidak bisa menyampaikan ruh kita kepada Allah. Bahkan kalau kita tanya, saya belajar nih, bisa ngejamin dunia akhirat? Kalau belajar itu tanya gurunya, bisa ngejamin dunia akhirat gak? Kalau guru bilang saya bisa ngejamin dunia akhirat, ya si murid tadi harus ikut aturan. Nah yang bisa menjamin dunia dan akhirat, selamat kita dunia dan akhirat, yaitu ulama atau seorang guru yang punya pangkat mursyid. Mursyid itu siapa? Ya orang biasa, manusia biasa. Kata Nabi, ana basarun mislukum, saya itu manusia sepertimu, ila wahyu yuha. Karena Nabi itu punya suatu keistimewaan karena diberikan wahyu oleh Allah. Nah zaman sekarang nggak ada wahyu lagi. Nah para mursyid itu nanti yang mengarahkan kita untuk bisa usul kepada Allah, tapi tidak meninggalkan syariat. Tetap sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, sholat hajat, sholat duha, kadang sholat tahajudnya. Jadi seorang guru mursyid itu mengajarkan muridnya bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah juga. Karena setelah kita melakukan sholat wajib,
itu kita dianjurkan untuk sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu sebagaimana dalam hadits qudsi, ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah setelah wajib tentunya ya, maka kata Allah apa? Saya mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai dia, maka aku akan jadi pendengarannya, aku akan menjadi pandangannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, aku akan menjadi akalnya. Makanya dalam pelajaran toreko, setelah syariat toreko itu, jadi toreko itu ngamal syariat yang ada di kita. Sholat 5 waktu full, kecuali ketiduran, tidak lagi itu. Nah, bagaimana kalau orang tidak masuk yang tadi syariat toreko hakikat itu? Kan dalam kitab Kifayatul Atqiya itu, kalau seumur hidup kita nih masih dipanjangkan umur oleh Allah, belum ketemu itu ilmu toreko, itu dibilang apa? Afdilah, sia-sia. Kalau kita syariat doang, apa hakikat dulu, tanpa syariat batil. Makanya kita belum ketemu ilmu ini, maka malam ini saya jelaskan toreko itu perjalanan rohani kita. Jadi ada perjalanan rohani itu. Nah, syariat amal-amal zohir, sholat, puasa, kalau toreko itu amalan rohani. Tapi dalam toreko itu syaratnya harus punya guru mursyid, karena dia nggak bisa ngamalin toreko tanpa guru. Nanti banyak yang keblinger, banyak yang gila. Sama wirid-wirid yang nggak ada gurunya itu, kan ada kadarnya wirid. Yang harusnya dibaca 313, dia dibaca lebih. Itu kadang orang sepenem. Makanya dalam perjalanan yang kedua syariat tarekat itu, memang dia harus punya guru yang namanya syekh mursyid, dan syaratnya harus ditalqin. Jadi jangan anggap talqin itu talqin mayit ya. Kalau talqin mayitnya orang udah meninggal ya talqin, kan ada tuh ustaznya nalkin tuh. Kalau kita yang namanya talqin zikir, kita nih yang masih hidup gitu. Yang masih hidup harus ditalqin. Kenapa? Karena perjalanan rohani kita. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya di dunia setelah udah tua meninggal selesai begitu aja. Makanya kalau masih panjang umur, masih ada waktu, cari ilmu itu. Karena anak kita, istri kita nggak bisa nolong itu. Dia nolong di dunia cuma sekedar itu. Tapi nanti dalam bicara masalah ruh, mereka nggak bisa nolong. Di sini makanya andai mereka istiqomah di atas jalan toreko, maksudnya dia melaksanakan syariat yang benar, toreko yang suci, syariat yang suci, toreko yang benar, itu dijanjikan oleh pasti kita dikasih rezeki yang melimpah ruah. Lihat orang-orang yang istiqomah dalam syariat, ya kan, dalam syariat itu rezekinya pasti ada itu. Nah ini sebenarnya kalau kita tarik ayat ini, kalau kita pengen rezeki yang melimpah ruah, ya laksanakan ajaran agama. Nah, di agama itu kan ada 3, Islam, iman, ihsan. Nah, ihsan itu nanti dijawantari ilmu tasawuf. Ya, kalau kita Islam doang, tuh syariat doang, ya zohir, maka sering terjadi perselisihan. Kalau masalah iman doang, ya ini masalah keimanan keringan. Maka butuh yang namanya ihsan. Ihsan itu kalau secara ilmu itu mah anta'budallah, sekiranya kau menyembah Allah, ya kan? Sekiranya kau menyembah Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah itu pasti melihat kita. Nah sekarang nih, sampai umur kita misalnya udah 70, 80, sudah belum melihat Allah? Kan keanekan, seakan-akan. Makanya ilmu itu harus didalami dalam ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu kitabnya, pengamalannya namanya toreko.
Maka dalam toreko itu buat si murid-murid dikasih tuh zikiran. Zikir apa? Kalimat la ilaha illallah. Nanti ada teknik-tekniknya tuh dikasih. Ini mah istilah kalau memang tidak sepaham, ya buat pengetahuan aja. Buat pengetahuan, oh ternyata toreko itu bisa melahirkan ruh kita. Kan kita harus dilahirkan, Pak. Ini kita dilahirkan di orang tua, ruh kita ruh jismani itu. Nah, ketika kita ditalkin dengan zikir tadi la ilaha illallah, baru ruh kita hidup. Namanya lahir kembali. Itu kalau dalam masyarakat ada yang disebut maulid. Maulid itu apa? Hari lahir ya. Lahirnya Nabi Muhammad kan? Diperingati maulid ya. Cuma diperingati doang. Sebenarnya yang harus maulid itu kita. Kita harus lahir yang dari jismani ke rohani. Sekaya hijrah. Kan kita sering memperingati 1 Muharram tentang hijrah kan? Apa yang hijrah itu sebenarnya hijrah dari syariat ke toreko, ke hakikat, ke marifat begitu. Nah, memang ilmu ini kalau kita menggunakan akal itu akan bertentangan. Makanya ilmu toreko ini emang perlu totalitas, nerimo dulu. Dulu juga saya ketika ketemu seorang mursyid, karena saya orang syariat kental dari pesantren, dari ini nggak terima. Yang tahu kita diajarin pesantren syariat aja kan. Bahkan kita kalau udah dengar toreko, wah alergi, jangan-jangan begitu. Oh ternyata manusia itu nggak cukup dengan syariat doang. Apalagi kata Abah Khair, orang Liau Jambu, seorang wali. Ini ekstrim ini. Kalau kita di dunia hanya syariat doang, ini orang Sunda tuh, pokoknya bahan dibelem. Makanya kita perlu namanya dari syariat ke toreko. Nah toreko syaratnya itu harus ditalkin. Ditalkin apa? Diajarin, dituntun. Ini loh cara baca la ilaha illallah. Tarik nih dari bawah pusar, la ilaha, hanya masukin nih ke sini. Illallah, Allahnya masukin ke kolbu. Jadi yang sebut ditalkin itu dituntun, diajarin. Kayak kita baca Iqra, a i u babi buku itu. Nah kalau sudah ditalkin berarti ruh kita apa? Dilahirkan kembali. Kalau sudah dilahirkan, mulailah tuh dia bisa apa? Ada suatu ketenangan. Maka dikasihlah zikir sama seorang guru dengan zikir Abdul Makultu Anna wa Nabi min qabli la ilaha illallah. Nah la ilaha illallah pun ada teknik. Bukan hanya sekedar la ilaha goyang kayak jam, bukan. Tarik dari bawah pusar, taruh di sini la gitu kan. Ke kanan la ilaha illallah gitu, masukin Allahnya ke sini. Karena itu ada asbabul wurudnya. Jadi ketika Sayyidina Ali pengen bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ada enggak amalan atau zikiran yang bisa cepat usul ke Allah, bisa dikerjakan oleh orang khusus maupun orang umum? Karena kata Sayyidina Ali, semua zikiran manusia juga zikir. Akhirnya Rasulullah terdiam tuh. Kenapa? Rasulullah nggak bakalan menjawab kecuali nunggu wahyu dari Allah. Datanglah Jibril. Ini sejarahnya nih, asbabul wurudnya. Ketika Jibril datang menyampaikan dari Allah, terus kata Jibril, ya Muhammad, gitu. Wahai Muhammad, ini dari Allah. Bagaimana
tata caranya. Kata Jibril, ya Muhammad, gomid ainaka, pejamkan kedua mata. Jadi Jibril diajarkan oleh Allah, ya kan? Terus dari Jibril nyamin ke Nabi Muhammad, karena diperintah oleh Allah, kalau baca la ilaha illallah itu harus pejamkan kedua mata. Gomid ainak, pejamkan kedua mata. Wasma min salasan, dengarkanlah dariku tiga kali. Akhirnya Jibril ngajarin Nabi Muhammad tuh, la ilaha illallah 3 kali. Makanya kalau ada orang yang apa sih jikir gitu-gitu, emang ada asbabul wurudnya. Itu langsung dari Allah. Langsung dari Allah ke Jibril, kemudian Jibril ke Nabi Muhammad. Antara Jibril ke Allah, ya kan? Allah nggak langsung ke Nabi Muhammad. Di situ ada pelajaran adab. Allah bisa nggak langsung ngasih Nabi Muhammad? Bisa nggak? Bisa. Tapi situ ada adab. Jibril yang jadi wasilah. Jibril yang jadi wasilah yang apa ngajarin Nabi Muhammad. Begitupun dalam kitab Khazinatul Asrar itu. Jibril itu kalau mengajarin Nabi Muhammad, dia harus merubah bentuk jadi manusia. Karena dia cahaya. Karena dia cahaya, dia harus merubah bentuk jadi manusia. Karena kalau Jibril aslinya dari Masyriq wal Maghrib itu sayapnya. Makanya dia harus merubah jadi manusia. Jadi la ilaha illallah dalam pelajaran di Toreko itu. Jadi pelajaran Toreko itu zikir la illallah. Jadi kalau ada orang zikir gitu, bukan nggak ada gurunya, ada gurunya. Memang harus, kata Syekh Sultan, harus digurukan kepada guru yang bisa usul ke Allah atau ahlu talqin. Mungkin bapak-bapak baru dengar, hanya yang tahu talqin maid kan. Kalau ditalqin maid kan dikubur udah nih, itu udah umum tuh. Lagi kecil saya lagi pesantren juga, emang ada sih dalil talqin dalam fikih itu ada. Kita al-um, cuma ditalqin di atas kuburan. Kalau ini enggak, yang wajib ditalqin tuh kita nih yang masih hidup gitu. Kenapa yang masih hidup? Karena nanti kalau kita nggak punya ilmu ini nih, yang saya ceritakan pernah di sini, kalau kita mau meninggal, kan itu ruh ditarik dari bawah kan, dari kaki tuh set, ya kan, sampai sini diem dulu, sampai lutut, tarik lagi set, sampai pusar, tarik lagi nanti nih, sampai sini set, nah sampai sini, gorgir. Kan kata Rasulullah, man qala fi ahli umri la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mampu mengucapkan di akhir umurnya kalimat la ilaha illallah masuk surga. Jadi surga itu nggak segampang itu. Karena kalau kita nggak dilatih riyadhah, lagi masih sehat gini, belum tentu bisa gitu. Makanya ketika kita dapat kalimat la ilaha illallah kemudian diamalkan itu, nanti ketika sudah sampai gorgir sini, kalau kita nggak nyampe la ilaha ya Allahnya. Nah, bagi orang-orang yang punya ilmu itu, punya guru seperti itu nanti guru yang ngebimbing. Sampai sini nih, karena kita lagi masih hidup, sering riyadhah, sering latihan la ilaha illallah. Tapi ketika udah ujungnya untuk la ilaha aja nggak bisa, hanya Allah, udah aman. Masuk sini, tarik dari ubun-ubun. Ketika ditarik ubun-ubun, kalau kita nggak punya guru nih di dunia ini yang kita masih hidup, roh ditarik, bingung dia. Karena udah dicabut kan, bingung kemana dia. Karena setelah kita meninggal pun
kan masih ada alam lain, alam barzah. Nah, alam barzah itu alam penantian yang lama itu. Kalau di dunia kan paling banyak 80-90. Tapi kalau di sana lama. Makanya kenapa kita perlu kalimat la ilaha illallah harus digurukan itu seperti itu. Makanya adanya di ilmu Thorekoh. Ilmu syariat bapak-bapak yang ada di sini udah bisa semua. Sholat udah bisa, bacaannya udah bisa, wudunya udah bisa. Nah, ilmu Thorekoh itu yaitu zikir doang sebenarnya. La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kita nih tertata set, kan lamnya set, tarik ke sini, ke kanan, tembakin ke kiri. La ilaha illallah, Allahnya ke sini, ke kolbu. Ya kalau orang yang belum tahu ilmunya, gini-gini doang kan. Tahu jam, kalau sering ziarah itu suka beli jam ada gambar anak kecil kan ya, ada kan? Gitu-gitu doang gitu. Ternyata lah ya itu harus tarik dia la masukin. Baru di situ masuklah ke alam ruh kita, ke kolbu, ke jasad, ke ruh. Mungkin orang Bogor di sini kalau Jumatan suka ada sholawat apa tuh? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa taubibil qalbi ya, wa jasadi wa ruhi ya, as-sadiqin amin sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Lagi khotib saya di Pisangan Lama saya bahas. Selama ini dia baca sholawat itu kagak ngerti. Jadi sholawat itu kan sebenarnya dasar semua untuk usul ke Allah, untuk usul sampai ke sana itu memang sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala ya kan. Ya Allah berilah sholawat dan salam kepada Sayyidi penghuluku, ya kan, wa habibi kekasihku, wa tabibi dokter qalbi dokter hatiku, wa jasadi dokter jasadku nih raga, wa ruhi dan ruh. Kalau tidak belajar ilmu Thorekoh kagak bisa itu. Pas saya jelasin itu pas turun dari khotib, ternyata DKM itu dia ngebongkar. Ternyata dia dapat sholawat itu dari Kiai Armin, Buya Armin Banten. Gak sembarangan tuh. Karena di umum suka ada tuh ya sholawat kayak gitu. Itu ngebahas itu apa? Bahwa Rasulullah itu sebagai dokter hati, sebagai dokter jasad raga, sebagai dokter ruh. Nah sebenarnya ulama itu harus ngebahas itu. Jadi ulama itu harus bisa jadi apa? Jadi dokternya, hatinya para umat. Makanya ulamanya ulama yang gimana? Kalau ulama mursyid pasti itu bisa. Harus dari dokter jasa kita, harus dari dokter ruh kita. Karena ruh kita ini Pak perlu yang namanya gizi. Makanya dari syariat Thorekoh itu harus punya guru itu seperti itu. Enggak sama syariat aja. Kalau ya syariat aja akhirnya johir doang gitu. Saya dulu belajar syariat 20 tahun tuh pesantren ini. Tuh udah merasa cukup. Pas udah tahu ilmu ini, oh ternyata belum. Apalagi ilmu kitab-kitab doang cuma mindahin. Tapi kalau sudah ilmu Thorekoh, oh disitulah puncak manusia ketemu suatu kebahagiaan ketika dia sudah bisa tembus la ilaha illallahnya itu di dirinya. La ilaha illallah gitu. 3 kali aja dia tembus itu. Jadi la ilaha illallah kan ada lam tuh, ya kan? Lam tarik nih sampai di sini titiknya. La nih, kan ada alif lam tuh. Kalau di Thorekoh itu diajarin sama guru, diputar di sini nih. La ke kiri kayak tawa. La gitu. Taruh sini. Tarik ke ilaha di sini.
tarik lagi 3, illallah gitu. Jadi kalau ada zikir la ilaha illallah itu ada tekniknya. Walaupun dia baca 3, apalagi 165. Kenapa harus la ilaha 165? Yaitu rukun agama ada 3 kan? Islam, iman, ihsan. Kalau kita baca la ilaha 165, berarti sudah memenuhi rukun agama yang 3 tadi. Jadi ilmu Islam itu luas, Pak. Luas. Bukan hanya ilmu syariat. Ilmu toreko itu ilmu paling tua di Indonesia sebenarnya. Dulu ulama-ulama kita bertoreko, pengarang-pengarang kita pun bertoreko. Hanya ulama-ulama sekarang aja dia tidak bertoreko, tahunya ilmu syariat. Ketika ada orang jikiran begitu, bid'ah, nggak ada di Rasulullah, karena dia nggak baca kitabnya. Ternyata apa? Ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud dari mana? Yaitu Sayyidina Ali nanya ke Rasulullah, ya Rasul, jalan yang apa, jikiran apa, wiridan apa yang bisa usul ke Allah, tapi bisa dilakukan oleh orang awam sama orang khusus. Itu diajarin, Rasulullah diajarin apa? Kalimat la ilaha, bacanya harus merem gitu. Nah, baru diajarin ke Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali diajar lagi ke anaknya Sayyidina Husain, ajarin lagi ke Imam Zainal Abidin, diajarin ke Samad Bakir, diajarin ke Ja'far Shadiq, diajarin ke Imam Musa Kadzim, terus ke Syekh Maruf Karhi, ke Syekh Hasan Ridho, ke Syekh Maruf, terus tuh sampailah nih ajaran toreko itu dibawa sama orang Indonesia, Pak. Siapa itu? Syekh Ahmad Khatib Sambas, orang Kalimantan. Nah, orang Kalimantan ini makanya yang banyak berjasa itu sebenarnya ulama Indonesia, bukan ulama Yaman kan, yang sekarang ribut kan gitu. Itu yang nyelamatin Indonesia itu orang-orang kampung dari Sambas ya kan, belajar ke Mekah, pulang suruh ngapain ke sana, ke Serang, nggak ke Madura. Nah dari situ punya murid Syekh Abdul Karim Tanah Banten. Nah barulah Syekh Abdul Karim punya murid namanya Ki Khalil Bangkalan. Dari Khalil Bangkalan berkembang tuh Ki Hasbala, Ki Hasyim Asy'ari, ulama-ulama gitu hebat. Nah, makanya pada kesempatan ini dengan ayat surat Jin ayat 16, walau istaqamu ala thariqati las bainoman godako, andai mereka istiqomah di atas jalan syariat dan tarekoh yang benar, niscaya kami akan berikan anugerah kepada dia rezeki yang luas. Itu Pak paparan saya, mungkin ada pertanyaan. Ada yang tanya? Memang sih kalau bicara tarekoh, wah masa ada? Ada. Ilmu ruh itu. Makanya kalau udah umur 40-50 ke sana belum ketemu ilmu ini, dibilang para ulama sufi yang nanti takutnya meninggal su'ul khotimah. Tapi dengan ilmu ini, kena kita la ilaha illallah itu. Kan tahu sendiri, orang baca ilallah itu kafaratuz dzunub, dosa kita dihapus. Karena kalimat yang murni itu ada kalimat la ilaha. Ajaran Nabi Muhammad itu. Kalau terus ini kan penjabaran. Makanya dibilang setelah kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, yang terhadap la ilaha illallah. Di kita itu semua udah diajarin dari sejak kita kecil, diajarin seperti itu. Cuman la ilaha illallah itu harus digurukan. Tanpa digurukan ia hanya sebatas zikir biasa. Kalau dalam pandangan syariat dia dapat pahala dapat. Cuma untuk ketika kesananya itu, kata Syekh Sultan dalam kitab Fathul Ghaib, memang harus digurukan. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Pak Ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita berbicara tentang mursyid ya, seperti kita
belajar ke seseorang satu kitab, ya, apakah si ustadz itu bisa disebut mursyid? Itu dasarnya. Kemudian kita lihat daripada mursyid itu apa kan? Yang udah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursyid itu kan asalnya kayak arsada yursidu mursyid. Di kalangan umum ketika saya pesantren itu guru itu disebut mursyid, orang umum. Dulu kita di pesantren, nih mursyid kamu, maksud guru, ya kan? Itu ternyata makna mursyid itu ya guru biasa. Tapi ketika saya udah masuk Toreko, mursyid itu siapa sih? Nah, dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Amin Al-Qurdi, Syekh Amin Al-Qurdi itu, mursyid itu siapa? Asyekh, seorang guru. Al-Arif, yang dia sudah mukasafah. Al-Wasil, dia udah usul ke Allah, nurunya tuh udah sempurna. Wasilah murid, wasilatul murid ilallah, untuk bisa sampai kepada Allah. Bahkan wabahuhul ladzi yadulu minhu, bahwa mursyid itu pintu atau gerbang seorang murid untuk bisa masuk mengenal Allah. Makanya kalau ada orang, saya udah mengenal Allah, dari mana? Kata Imam Ghazali juga, gak bisa orang mengenal Allah dengan pengakuan dia. Imam Ghazali itu seorang ulama besar, pengarang kitab, ahli tauhid, ahli hadis, ahli tafsir. Tapi Imam Ghazali belum tembus ke ilmu itu. Akhirnya apa yang kemarin saya bilang, belajar sama tukang sol itu, baru Imam Ghazali ketemu ilmu itu. Makanya kalau kita nyebut ulama, kalau dia belum pangkatnya mursyid, yang belum bisa ngejamin. Jadi mursyid itu di pengertian ada dua. Misalnya kiai kita tuh, itu mursyid kita, mursyidana ya kan, wa murabi rohana, itu kan pengakuan si muridnya. Nah kalau orang mursyid itu tadi syaratnya harus ketemu Syekh Sultan Aulia, ketemu Syekh Abdul Qadir, yang saya bilang bahwa Syekh Abdul Qadir masih hidup tuh itu. Jadi seorang mursyid yang benar itu, yang dia mukasafah, dia tahu muridnya, ruh-ruhnya hati muridnya tahu. Dan dia harus ketemu Syekh Sultan alias Abdul Qadir. Dan dia harus mengambil kitab kemursidannya di Jabal Qobes, sana Mekah, di Jabal Qobes. Itu kitabnya kitab goib. Nah, baru dia mursyid. Ya, tapi yang saya dulu juga pahamnya seperti itu, mursyid itu ya guru. Ternyata pas sudah belajar ke guru mursyid, oh, mursyid itu yaitu sebagai wasilah murid untuk bisa sampai ke Allah. Seorang guru yang sudah mukasafah, yang sudah usul ruhnya itu, dia wasilah murid kepada Allah, baru ilallah, kepada Allah doang itu. Wa babula dia dulu minum, dia pintu buat si murid masuk untuk mengenal Allah, ya harus pakai mursyid. Makanya saya bilang, ambil kesimpulan, nggak cukup syariat doang. Namanya saya kan orang syariat tuh, toto, belajar di pesantren di ini. Oh ternyata syariat itu ada ke dalamnya lagi, namanya toreko. Nah dari toreko ketemu namanya hakikat, dan hakikat itu ada gurunya juga. Makanya dalam pengertian kebetul atiyah itu, as-syariatu kasabina. Syariat itu diibaratkan sabina, kapal laut, ya kan? At-toreko kal-bahri, toreko itu diibaratkan lautan. Hakikat durun gola, hakikat itu ibarat mutiara yang mahal. Kalau kita masih bersyarat aja, ibaratnya punya kapal laut yang bagus, kayunya bagus, tapi didiemin di darat dulu, kagak ke laut, ya gak ada fungsinya. Itu kayak dalam Kebetul Atiyah itu menjabarkan seperti itu. Nah, itu kan masih umum. Syariat itu kasabina. Banyak kiai kalau ceramah begitu doang. At-toreko kal-bahri. Maksud toreko kal-bahri itu apa? Jadi kalau pengen tahu tentang mutiara, itu harus nyelam ke dalam dasar laut. Nah, ketika nyelam itu harus ada yang membimbing nggak? Kalau kita main nyelam doang,
taunya dapat batu kinyang, bukan durun bola. Orang banyak yang baca kitab kalau ceramah, As-Sarai ke Safina, Wadrako Kalbari, arka durun bola. Ya udah sebatas itu. Oh ternyata toreko itu harus ditalkin sama guru mursyid, bukan nama ustadz, bukan nama kiai, kecuali si ustadz kiai tadi dapat amanah dari mursyidnya. Udah saya nalkin misalnya, karena orang sok tahu tuh, udah nalkin kamu, ayo ikutin, la ilaha illallah, bisa rusak orang. Karena itu urusannya ruh. Kalau urusan ruh, kita serahkan kepada siapa? Yang ahlinya. Itu Pak. Jadi mursyid pengertian umumnya guru. Mursyid, kiai saya itu mursyid saya. Benar secara umum. Tapi secara khusus nanti mursyid itu asy-syekh al-arif al-wasil, wasilah murid ilallah. Seorang guru yang sudah mukasyafah, yang sudah usulnya, dia sebagai wasilah murid untuk bisa ke Allah. Wa babul ladiyadulmi, dia pintunya si murid untuk bisa ma'rifatullah. Jadi kalau ada orang bilang saya udah mengenal Allah, bohong itu orang. Kalau tanpa bermursyid nggak bisa. Kan kita tahu Allah itu apa? Alif alif lama kan ya? Alif lam lama Allah kan itu. Kedalamnya itu siapa? Kalau kita lihat di tembok kan huruf doang itu. Ternyata jawabannya sifat 20 dalamnya. Nah makanya perlulah punya guru itu seperti itu. Kalau cuma ngaji syariat doang nggak cukup. Harus yang namanya ngaji toreko tuh perlu ternyata. Saya dulu ngaji syariat ke kiai ini kiai ini, ternyata nggak puas. Cukup ya? Insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau seandainya sekarang belum paham, nanti bulan depan, tahun depan nanti Ustaz akan dikasih paham. Yang penting kita kalau belum paham jangan protes, tawakuf, diem aja dulu. Nanti dikasih paham. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa kafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad sholatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqina min jami'il hajat wa tutahhirna biha min syai'at wa tarfa'na biha darajat wa tuballighna biha sulgoya min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.